Sahabat, persahabatan itu spesial. Ada saja caranya untuk bersatu meski hanya dengan satu kesamaan. Persahabatan itu kehangatan. Ada saja tangan yang memeluk ketika salah satu rapuh. Tapi, apakah persahabatan itu cinta? Apakah persahabatan itu tentang lelaki dan wanita? Lalu jika terluka, akan mengadu pada siapa? Dan apakah persahabatan itu juga mencintai sosok yang sama? Apakah kamu terjebak dalam sebuah persahabatan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin? Atau apakah kamu mencintai orang yang sama dengan sahabat kamu? Selamat bergabung kamu dalam cerita kita. Dan episode kali ini aku akan bahas tentang sahabat mengenal cinta. Aku Michelle dan selamat mendengarkan cerita kita. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mengirim kisahnya, baik via DM, email, maupun chat. Semoga kisah sahabat ini bisa menginspirasi kamu. Curhatan pertama dari Gina, Bekasi. Namanya Dika. Awalnya gue kenal dari sahabat SMA. Dia sama Dika itu satu sekolah waktu di Papua. Kelas 2 pindah ke Bekasi teman gue. Dulu mah zamannya Friendster. Disitulah gue mulai berkenalan dengan Dika. Ya udah, cuma sebatas temenan doang. Tapi pas kuliah, dia diterima di UGM kedokteran. Pas lihat fotonya, kok makin ganteng sih? Jadi aku suka. Ya sebenarnya mah kayaknya obsesi aja buat dapetin Dika. Siapa sih yang gak mau punya pasangan ganteng? Dokter pula kan? Kalau gue ke Jogja, kami ketemuan. Kemudian jalan. Tapi kan ke Jogjanya cuma setahun sekali. Tahun 2015, sepupu nikah. Terus gue ngundang Dika. Tapi dia datang sama ceweknya. Langsung deh gue sedih. Dari situ gue mundur. Udahlah, gak mungkin dapetin Dika. Seleranya tinggi. Dokter juga. Sedih kan? Karena lumayan sering juga bertukar pesan dengan Dika. Mulai dari rasa pertemanan, persahabatan, dan kemudian ada harapan-harapan kecil bisa menjadi pasangannya. Cuma kenyataannya gitu sekarang. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin bersahabat dengan dia adalah jalannya saat ini. Selanjutnya dari Lia, Pekanbaru. Aku punya 5 orang sahabat dekat waktu SMA. 2 orang cowok, 2 orang cewek. Nah ini ceritanya tentang sahabat cewek aku. Sebut saja R dan U. Singkat cerita, si R ini punya pacar. Pacar si R ini punya teman.
temennya ini dikenalin deh sama aku. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama sama si doi. Aku suka saja sama dia. Dia baik, asik orangnya. Makin kesini rasa itu makin aja. Sampai-sampai meja aku, kursi aku, buku-buku tulis aku, semuanya penuh dengan nama coret-coretan nama dia. Tapi aku dan doi beda keyakinan. Belum sempat jadian sih, masih dekat-dekat gitu aja. Sahabat aku yang U ini belum kenal sama si doi. Belum pernah jumpa, belum tahu si doi itu kayak gimana. Jadi si U ini sempat ngomong gini sama aku. Kayak nasihatin aku gitu. Jangan terlalu dekat lah sama dia. Kalau bisa jangan pacaran. Ingat kita beda agama loh. Gitu dia bilang sama aku. Masih ingat banget aku tuh. Sampai pada saatnya si U ini pergi main berdua sama si R. Nah di situ jumpa deh si U ini untuk pertama kalinya sama si doi. Mungkin dia gak nyangka si doi ini kece. Kepincutlah si U ini sama si doi. Di belakang aku tanpa aku tahu, dia deket nih sama doi sampai mereka jadian. Aku gak tahu kapan mereka jadian. Aku taunya pas lagi di sekolah saat jam istirahat, waktu sholat zuhur. Kebetulan aku gak sholat, jadi aku pinjem HP dia. Pas aku main HP dia, si doi tiba-tiba SMS si U ini. Dan parahnya, nomor si doi ini gak dikasih nama dong sama si U. Biar apa coba? Biar aku gak tahu kalau ternyata mereka deket. Tapi sayangnya aku hafal banget nomor tuh cowok. Saking cintanya. Saat aku buka, SMS-nya itu pakai sayang-sayang. Hingga akhirnya aku buka semua isi SMS dan aku baca semuanya. Dari situ aku tahu si U udah nikung aku. Padahal dia tahu gimana sukanya aku sama doi. Gimana dia udah nasihatin aku buat gak deket sama doi. Katanya beda keyakinan. Tapi apa? Dari situ aku marah. Aku kecewa saja. Kok bisa sih dia seperti itu? Sakit hati, marah pasti dong. Dan dia nangis waktu aku marah sama dia. Aku menjauh dari dia. Sampai dia ngadu sama si doi. Si doi ngehubungin aku. Dia mau aku baikan sama si U. Awalnya aku sangat malas. Sampai akhirnya aku menyerah. Si U ngajak aku buat jumpa dia, mau ngomong katanya sama aku. Ya udah, aku iyain dengan syarat si doi ikutan juga. Hingga akhirnya aku janjian sama mereka buat jumpa dan ngobrol bertiga. Tapi aku pergi ditemani sama si R ini. Sampai di tempat janjian, aku keluarin semua unek-unek aku. Aku sampaikan sama doi apa yang udah pernah si U bilang. Si U cuma diem aja gak buka suara. Dia nangis akan dia tersakiti. Sampai akhirnya aku maafkan dia. Tapi kami gak sedekat awal berteman. Dan dia canggung kalau aku sih biasa saja. Sampai sekarang kami masih baik-baik saja. Tapi kisah itu gak bisa aku lupakan. Aku maafkan dia. Tapi rasanya sakit hati itu gak bisa aku perbaiki seutuhnya. Curhatannya dari Nabila Bogor. Aku pernah, tapi gak parah banget. Aku mempunyai sahabat yang udah lama sahabatan. Kurang lebih 1 tahun. Kami sama-sama menyukai cowok yang sama.
Tapi cowoknya suka sama sahabat aku. Terus akhirnya mereka jadian. Padahal sahabat aku ini tahu aku suka sama cowok itu juga. Ya udah, mau diapain lagi kan? Bukan jodohku berarti. Berat sih waktu itu, tapi aku ikhlasin saja. Berarti bukan jodohku. Dan yang terakhir dari Yana, Jawa Tengah. Dulu waktu SMK, aku itu pernah suka sama temanku. Tapi dia gak tahu kalau aku suka sama dia. Jadi kita tetap temenan biasa. Tiba-tiba gak tahu dia dapat info dari mana. Dia malah tahu kalau aku suka dia. Dan dia jaga jarak itu. Setiap ada aku, dia pergi. Kayak ngehindar gitu dari aku. Terus satu kali pernah aku bilang sama dia, kalau ada masalah sama aku ngomong saja, jangan dipendam. Dia bilang gak ada apa-apa. Terus aku tanya teman yang dekat sama dia. Katanya sikap dia gitu karena dia gak mau dianggap PHP-in aku, makanya dia ngehindar. Aku bilang, kalau memang dia gak suka sama aku ya oke, itu hak dia. Tapi yang gak ngejauh juga sih caranya. Semenjak itu aku udah gak suka lagi sama dia karena sikapnya gitu. Tapi aku dengar-dengar dari temannya, dia ngehindar bukan karena gak suka aku, tapi karena dia suka orang lain. Yaitu teman aku sendiri, dan dia gak mau aku sama teman aku ribut gara-gara dia. Padahal teman aku itu udah punya pacar, dianya aja gak tahu. Lagian teman aku juga kasih harapan ke dia. Jadi ya dia kayak baper gitu. Ya aku udah gak suka sama dia. Malah dia digituin sama teman aku. Wah, bener-bener balasannya cepat banget. Aku dan dia sudah gak pernah ketemu. Kami tidak ketemu setelah perpisahan kelulusan. Waktu Ramadan kemarin ada acara buka bersama. Aku lihat list siapa yang datang. Aku lihat ada dia. Aku bilang sama panitianya, udahlah, aku gak ikut dulu, males. Padahal aku males ketemu dia. Kalau ingat itu berasa aku ditolak mentah-mentah. Padahal aku belum bilang suka dia atau gimana dia tiba-tiba langsung ngejauh. Waktu wisuda sih kita udah baikan, udah ngomong biasa. Cuma gak bisa seakrab dulu lagi. Jatuhnya kayak canggung malah. Thank you ya kamu yang sudah mempertahankan persahabatan kamu, yang sudah memilih mengorbankan segala rasa demi kata sahabat. Memang tidak pernah ada yang tahu dan meminta persahabatan ini akan berjalan ke arah mana. Persahabatan ini akankah terus bertahan dengan kata sahabat saat hati mulai menyuka? Persahabatan ini akankah tetap bertahan ketika dia yang kita cintai namun justru memilih sahabat kita? Dan persahabatan harus tetap berjalan meski rasa canggung kerap menyapa atas sebuah pertikaian. Tapi kamu hebat karena berani jujur dan tetap bertahan dengan sahabatmu, serta merelakan melepaskan dia mungkin saja yang singgah sesaat untuk menguji seberapa jauh kamu memilih sahabat. Dalam persahabatan memang tidak seharusnya ada ujian, tapi begitulah hidup selalu memilih. Dan kamu berani memilih sahabat, kamu hebat. Karena tidak banyak orang seperti kamu yang bertahan dengan sahabat saat hati mulai mencinta. Tidak banyak yang bertahan saat kekecewaan mengetahui luka atas kebahagiaan sahabat. Karena sahabat itu memang harusnya berkawan dengan kata setia. Percayalah, kamu juga akan menemukan sosok yang kamu cinta, tapi belum saat ini. Dan kesabaran kamu melihat sahabat bahagia adalah yang terbaik saat ini. Thank you kamu yang mau mendengarkan cerita kita. Jangan lupa follow Instagram aku @michelle.erison.
Dan jangan lupa follow Wattpad aku, Michelle Erison 170291. Bagi kalian yang ingin berbagi kisahnya, silakan DM aku di Instagram atau kirim via email di michelleerison170291@gmail.com. Terima kasih kamu dan selamat malam. See you next episode Cerita Kita.